Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan membahas tentang materi zakat mal, bagian materi zakat PAI SMA kelas 10. Materi yang dibahas diantaranya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Empat mazhab berbeda pendapat. Kalau menurut Syafi'iyah, pertama yang wajib dikeluarkan adalah masyiyah, hewan ternak, unta, sapi, kerbau, dan kambing. Kedua naked, meliputi emas, perak, kemudian juga termasuk uang. Kemudian ada hasil pertanian, padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang, dan gandum. Kemudian buah-buahan, anggur, dan kurma. Kemudian at-tijarah, harta dagangan. Dan keenam, ma'dan, yaitu hasil pertambangan emas dan perak. Dan rikaz, temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah. Kalau menurut Hanafiyah, hewan ternak meliputi sapi, unta, kambing, dan kuda. Naked, emas, dan perak. Kemudian semua tumbuh-tumbuhan untuk penghasilan termasuk madu. Kemudian at-tijarah, harta dagangan. Kemudian kelima, ma'dan, barang tambang. dan rikaz yang ditemukan dari jenis permata dari simpanan jahiliyah. Menurut Malikiyah, hewan ternak, sapi, unta, dan kambing. Hasil pertanian, padi, kedelai, kacang hijau, jagung, tunggak, dan gandum. Kemudian buah-buahan, anggur, kurma, dan zaitun. Kemudian harta dagangan, ma'dan, dan rikaz. Kemudian naked, emas, dan perak. Harta yang wajib dizakatkan menurut Hanabilah, yaitu ada hewan ternak meliputi sapi, unta, dan kambing. Emas dan perak, biji-bijian, kacang, beras, kopi, dan rempah-rempah. Buah-buahan, anggur, kurma, dan buah pala. Harta dagangan, ma'dan, dan madu. Kemudian syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama, untuk hewan. Yang pertama adalah samsun nisab. Kedua, dimiliki secara penuh. Ketiga, haul atau perputaran 1 tahun. Keempat, tidak untuk dipekerjakan seperti untuk disewakan. Dan kelima, digembala di tempat yang tidak dipungut biaya, termasuk milik sendiri dalam mayoritas 1 tahun. Kalau yang menurut Maliki, syarat keempat dan kelima tidak menjadi persyaratan dalam mengeluarkan zakat. Sedangkan untuk emas dan perak, syarat wajib zakatnya pertama dimiliki atau dikuasai secara penuh. Kedua, sampai 1 nisab. Ketiga, tidak mempunyai hutang menurut madhab as-salasah, madhab yang tiga selain Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, walaupun punya hutang tetap wajib bayar zakat. Keempat, haul, perputaran 1 tahun penuh mengikuti kalender hijriah. Kelima, tidak dipakai sebagai perhiasan. Menurut madhab Hanafi, perhiasan yang diperbolehkan tetap wajib zakati. Menurut sebagian ulama, uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana emas dan perak, sedangkan nisab kadar zakatnya sama dengan emas dan perak. Syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama, ditanam. Kedua, berupa makanan pokok. Ketiga, tidak mempunyai hutang menurut Hanabilah. Keempat, 1 nisab. Kemudian syarat-syarat zakat perdagangan atau tijarah. Pertama, diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk selainnya. Kedua, barang yang diperdagangkan harus diperoleh dari timbal balik seperti jual beli atau akad persewaan. Ketiga, dimiliki secara penuh. Keempat, 1 nisab. Kelima, 1 tahun penuh menurut kalender hijriah. Kemudian orang yang wajib mengeluarkan zakat pertama adalah orang yang beragama Islam dan merdeka. Anak kecil ataupun sobi juga dikenakan kewajiban zakat dalam hartanya. Orang yang mempunyai hutang yang menghabiskan kekayaannya menurut pendapat yang azhar dalam madhab Syafi'i wajib mengeluarkan zakat. Namun menurut Hanabilah, hutang yang tidak bisa terbayar kecuali dengan harta yang dizakati atau dengan menjual kebutuhan hidup, maka bisa menggugurkan kewajiban zakat baik sudah jatuh tempo ataupun tidak. Nisab dan kadar zakat. Pertama, emas dan perak. Emas nisabnya adalah 20 dinar atau 85 gram, dan nisab perak yaitu 200 dirham atau 600 gram, dan nisab uang yaitu Jika sudah senilai emas 20 dinar atau perak 200 dirham, kadar zakatnya adalah 2,5%. Zakat ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul 1 tahun. Contoh perhitungannya, seorang ibu memiliki emas sebanyak 200 gram, maka zakatnya sebagai berikut: 2,5% kali 200 gram sama dengan 5 gram.
Jika harga 1 gram emas 600.000, maka zakatnya 5 kali 600.000 sama dengan 3 juta. Zakat tersebut dikeluarkan 1 tahun sekali selama emas itu masih disimpan dan menjadi milik ibu. Kemudian kedua, zakat pertanian. Nisabnya yaitu 5 wasak atau 650 kg. Adapun kadar zakatnya ada 2 macam, yaitu jika pengairannya alamiah oleh hujan atau mata air, maka kadar zakatnya adalah 10%. Kedua, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang, maka kadar zakatnya adalah 5%. Kemudian zakat barang galian seperti besi, emas, perak, dan lain-lain. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang dari laut atau darat pun selain tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa. Zakat barang galian dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa ada nisab. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Bahwa Rasulullah SAW menyerahkan ma'adin Qobaliyah kepada Bilal bin Haris al-Ma'adin itu hingga kini tidak diambil darinya melainkan zakat saja. Kemudian zakat rikaj atau harta termuan atau harta karun. Untuk rikaj tidak ada nisab dan haul. Besar zakatnya 20%. Bagaimana hadis jika menemukan harta di tempat yang tidak didiami orang, maka zakatnya 1/5. Kemudian binatang ternak. Untuk binatang ternak yaitu nisabnya jika kambing mempunyai 40 sampai 120 kambing, zakatnya 1 kambing. Jika punya kambing 121 sampai 200, 2 kambing. 201 sampai 399, 3 kambing. 400 sampai 499, 4 kambing. 500 sampai 599, 5 kambing. Dan seterusnya, setiap bertambah kelipatan 100 ditambah 1 kambing. Jika sapi 30 sampai 39 sapi 1 tabi. Jika 40 sampai 59 zakatnya 1 musinah. Jika punya sapi 60 sampai 69 zakatnya sapi yaitu 2 tabi. Jika punya sapi 70 sampai 79 zakatnya 1 musinah dan 1 tabi. Jika punya sapi 80 sampai 99 zakatnya 2 musinah. Jika punya 100 sampai 109 zakatnya 1 musinah dan 2 tabi. Dan berubah setiap bertambah 10 sapi. Contoh, jika 110 sapi zakatnya 2 musinah dan 1 tabi. Tabi adalah anak sapi yang berumur 1 tahun dan musinah adalah anak sapi yang berumur 2 tahun. Jika unta 5 sampai 9 1 kambing, 10 sampai 14 2 kambing, 15 sampai 19 3 kambing, 20 sampai 24 4 kambing, 25 sampai 35 1 bintu bahot, 36 sampai 45 1 bintu labun, 46 sampai 60 1 hikoh, 61 sampai 75 1 jadaah, 76 sampai 90 2 bintu labun, 91 sampai 120 2 hikoh, 121 sampai 129 zakatnya 3 unta bintu labun, 130 sampai 139 1 hiko dan 2 bintu labun, dan seterusnya setiap bertambah kelipatan 10. Contoh 140 sampai 149 zakatnya 2 hiko dan 2 bintu labun. Untuk unggas, nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tapi dihitung berdasarkan skala usaha setara dengan 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni nisabnya. Kemudian zakat tijarah perdagangan. Untuk perdagangan, harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah, PT, CV, VD, ataupun firma. Ajas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut. Mayoritas sepakat bahwa nisab zakat adalah 85 gram atau 200 dirham perak. Dan ditentukan itu setelah masa 1 haul. Kemudian ketiga, zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Dan keempat, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari nilai aset pada akhir tahun. Zakat profesi. Untuk zakat profesi terdapat perbedaan pendapat.
pendapat pertama menyatakan bahwa zakat profesi ada legalitasnya dalam kajian hukum Islam, yaitu mengikuti salah satu pendapat madhab Malik yang menjadi dasar dalam mewajibkan zakat profesi atau pendapatan tak terduga tanpa memberi persyaratan haul. Selain itu, madhab Syafi'i yang memahami penghasilan uang setara dengan zakat emas dan perak, sehingga nisab dan kadar yang wajib dibayarkan sama dengan emas dan perak, yaitu 85 gram atau 580 gram perak. Kadarnya 2,5%. Pendapat kedua, sebenarnya tidak ada kewajiban dalam zakat profesi secara khusus dalam 4 madhab. Namun demikian, setiap orang dengan profesi apapun yang mempunyai uang yang mencapai nisab atau haul, maka wajib membayar zakatnya, mengingat uang tersebut dalam nilai tukarnya sama dengan emas dan perak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.